So, akhir-akhir ini konten gue ramai banget sama fans One Piece, terutama One Piece live action, karena gue bikin video first impression gue mengenai episode pertama One Piece live action, yang kebetulan dikasih nontonnya emang satu episode pertamanya doang. Gue bikin videonya, ada shortnya, ada podcastnya juga, dan komentar-komentarnya itu menurut gue, waduh, mesti ada yang gue luruskan nih. Emang komentar-komentarnya kayak gimana, No? Konteksnya gue rasa udah jelas ya. Gue bikin video first impression gue mengenai episode 1 karena waktu itu nobar emang dikasih satu episode doang. Dan banyak banget fans-fans One Piece yang menurut gue tuh kayaknya mungkin salah paham. Dan tentu saja di sini gue berusaha untuk menjelaskan kembali, siapa tahu lu salah paham. Komentar yang paling umum rame adalah Eren benci Titan, jadi Titan. Kaneki benci Gold, jadi Gold. Eno benci Rage Baiter, jadi Rage Baiter. Hah? Rage Bait? Apakah gue nge-Rage Bait di video One Piece? Sebelum kita debatin itu, kita sepakati dulu dong definisi Rage Bait itu apa. Karena gue yakin lu pada punya definisi yang berbeda, gue punya definisi yang berbeda, atau cuma beda dikit atau berlebihan dikit. Tapi biar cepat kita pakai Google AI aja. Rage bait adalah konten online yang sengaja, intentionally didesain untuk memprovok marah, ngamuk, frustasi, klik, komen, dan engagement. Itu adalah bentuk aksi yang manipulatif untuk mendapatkan attention dan financial gain alias keuntungan yang material. Dan gue bohong kalau misalnya gue bilang gue bikin video nggak buat ditonton, gue bikin video nggak buat dikomen, gue bikin video nggak buat engagement. Tentu aja video-video gue akan berbuah hasil-hasil tersebut. Aneh banget. Tapi ada satu kata yang gue nggak setuju. Intentionally. Jika definisi dari rage bait adalah intentionally atau sengaja bikin lu marah, bikin lu kesel, bikin lu outrage, ngamuk. Sejujurnya, enggak. Tentu dalam membuat konten gue harus memikirkan bagian mana yang dapat menjaga retention, membuat kalian tertarik, membuat kalian betah menonton, atau bahkan sampai mengklik sebuah video gue. Itulah yang harus gue lakukan di YouTube sistem ini. Gue tidak seterkenal Charlie yang tinggal upload video tanpa thumbnail, sangat-sangat dikit editannya. So I do my best sampai gue bisa bikin video gue dan mendesain produk gue ini sampai ke kalian. Tapi gue nggak intentionally, gue nggak kayak One Piece gue omongin yang jeleknya aja, yang bagusnya gue tutupin biar lu pada marah dan video gue rame. Jawabannya nggak beneran deh. Karena gue tonton ulang lagi dan gue katakan di video gue bahwa ada beberapa hal yang gue juga suka dan menurut gue bagus banget malah. Kalau gue nggak salah ingat adalah pertarungan antara Luffy dengan Smoker. Gue sangat salut visual effect dari Smoker itu bisa seindah itu. Gue nggak kebayang di live actionnya bakal kayak gimana, tapi live actionnya bisa memberikan gambaran atau visual yang menarik banget buat mata gue. Tapi bukan berarti gue ngomongin yang bagusnya aja dong ya. Gue juga bisa intentionally bikin yang bagusnya doang biar lu pada jadi setuju sama gue dan bahkan sampai nurut aja sama apa yang gue omongin karena view kita align gitu. Ya sorry, gue bukan tipe konten kreator yang seperti itu. Gue bisa memuaskan lu semua berbagai macam pihak gitu. Gue adalah konten kreator yang berusaha untuk sebisa mungkin jujur sama apa yang gue rasakan dan gue akan sampaikan. Ini channel gue, tentu gue pengen lu pada dengerin gue, nontonin gue dan ngebalas opini-opini gue. Tapi sesungguhnya gue tidak intentionally, tidak niatan untuk gue omongin yang jelek-jelek biar rame di video. Enggak. Tapi kalau menurut lo pada itu tetap rage bait dan menurut kalian itu tetap kategorinya rage baiting, yang dimana gue juga nggak suka orang-orang rage baiting. Definisi rage baiting gue tuh kayak orang yang emang anonimus, iseng dan ngerjain orang aja gitu loh. Dan lebih nggak bisa mempertanggungjawabkan omongannya. Gue bisa dan mau bertanggungjawabin kalau misalnya gue keliru ya gue akan bilang minta maaf. Tapi so far gue nggak merasa omongan gue di video tersebut ada yang keliru ya. Tapi silakan kritisi gue loh kalau misalnya menurut kalian itu keliru. Komentar berikutnya, seseorang pernah berkata jokes di anime nggak mungkin dibawa ke live action. Siapa ya? Seperti menelan ludah sendiri. Nggak tahu. Ya pasti bukan gue. Nah ini yang pengen gue stop nih sebelum bolanya jadi lebih panas dan padahal yang nyebar kekeliruan bukan gue. Pertama, gue tahu intensinya buat ngeledekin gue, tapi sayangnya gue nggak pernah bilang kayak gitu. Yang gue bilang adalah ingat perkataan Eno, jokes di anime dibawa ke real life nggak lucu. Itu yang gue omongin. Gue ingat banget konteksnya terdahulu adalah pertama kali gue menyebutkan kalimat itu ketika gue mengomentari komedi di sebuah event di mana gue karungin waifu lu gitu loh. Ada karakter anime apa dikarungin dan itu kan bercandaan di internetnya, bercandaan di animenya. Ya buat gue nggak lucu. Jangan dibawa-bawa itu bercandaan ke real life. Bercandaan anime di real life nggak lucu karena bahaya dan nggak lucu. Jadi gue nggak bilang bahwa jokes anime dibawa ke live action itu nggak lucu. Itu yang mesti gue luruskan ya. Dan tentu saja gue sendiri pun teman-teman gue yang lain banyak banget bikin jokes anime dibawa ke konten kami. Tapi itu konten, itu skit, itu stage, bukan kelakuan, bukan jokes yang kita coba lempar ke real life dan ada korbannya. Sesekalipun gue juga sering ya pakai jokes anime di real life dan silakan lo komentarin kalau itu nggak lucu. Tapi yang pengen gue garis bawahi adalah seingat gue nggak pernah bilang bahwa jokes anime dibawa ke live action, tapi real life. Dan kita semua pasti sepakat definisi live action dan real life
itu berbeda. Walaupun kalian nemuin omongan itu, gue akan minta maaf, berarti gue bikin argumen yang keliru. Bro berharap mata Sanji berubah lope-lope dan Nami nonjok pala Sanji sampai benjol segede gaban. Jatuhnya jadi cringe wir. Ini argumen datang pasti mengkritik bagaimana gue bilang bahwa adegan Sanji meluk Nami itu aneh banget. Harusnya kalau di anime tuh Sanji udah benjol pala ditonjok Nami gitu. Poin gue bukan untuk membuat Sanji matanya love-love terus tiba-tiba ada palu gede keluar dari Nami. Poin gue yang pengen gue sampaikan adalah gue nggak merasa nyaman dengan bagaimana director mentreat hubungan antar nakama ini jadi jauh banget dari apa yang menurut gue masuk akal. Makanya gue bandingin dengan anime source-nya atau manga gitu, yang dimana Sanji gak bakal bisa meluk Nami out of flirting gitu, jatuhnya malah cringe. Tapi bukan berarti tiba-tiba di live action dibikin jadi Sanji bisa dapat benjolan dari Nami gara-gara Nami mukul dan tangannya bisa gede sendiri gitu. Bukan itu poin gue. Poin gue adalah gue gak nyaman ngeliat Sanji sangat bebas meluk megang Nami. Poin gue kan gitu, westernisasi kelihatan banget itu, disesuaikan untuk penonton-penonton western gitu. Jadi ya, gue pribadi nggak nyaman ngeliatnya. Sebagaimana gue nggak nyaman juga ngeliat Zoro yang serius, ganteng, ikemen banget. That's not Zoro for me. Dan dari sini akhirnya lahir banyak komentar yang bilang bahwa kenapa apa-apa mesti mirip anime, kenapa apa-apa mesti mirip source materialnya. Padahal di akhir video, gue udah tekankan lagi. Aneh banget kalau kita berharap adaptasi itu 1:1 sama source-nya. Udah pasti ada director treatment, ada produksi yang berbeda, apalagi ini dari anime ke live action. Udah pasti dong. Cuman, apakah itu bisa diterima atau enggak? Apakah itu cocok atau enggak? Apakah itu nempel di hati fans apa enggak? Contoh ekstrimnya adalah kalau kalian tahu film The Boys. Film The Boys itu sangat-sangat tidak komik akurat, tapi justru versi seriesnya, versi TV seriesnya itu lebih banyak diterima banyak orang. Bahkan gue sendiri lebih suka TV seriesnya. Pada saat gue baca komiknya, atau lu pada udah baca komiknya, gue sangat tidak rekomendasikan baca kalau lu belum baca. Itu kacau balau banget sih, sebuah adaptasi yang menurut gue, wah asik nih, bisa diterima. Atau kita pakai contoh yang lebih ekstrim lagi, Dragon Ball live action. Sangat jauh dari manganya, sangat jauh dari anime-nya. Apakah lu bisa terima para fans? Enggak. So the point is, yang gue somehow bingung kenapa kalian nggak bisa nangkep, gue nggak pengen semua live action, semua adaptasi dalam medium apapun itu 1:1 sama source-nya. Tapi apakah kita bisa nerima, dan apakah kita merasa itu keren atau bahkan jauh lebih keren? Dan itu semua menurut gue subjektif. Dan subjektif gue bilang, episode 1 live action One Piece pengen dibilang kritis dan beda dari yang lain alias unik. Jelas-jelas Oda juga ngedirect movie-nya. Nah ini kan lagi-lagi keliru kalian. Gue gak bilang keliru bahwa gue pengen dibilang kritis atau beda dari yang lain. Lagi-lagi gue in my heart ya, gue gak merasa pengen beda. Orang-orang bilang bagus, gue bilang jelek. Orang-orang bilang jelek, gue bilang bagus. Gue selalu berusaha jujur. Dan contoh-contohnya banyak kok. Gue bilang Takopi bagus, orang-orang bilang bagus. Gue bilang Bakugo versus All for One bagus, orang-orang bilang bagus. Gue bilang One Frame Man jelek season 3-nya, dan orang-orang juga setuju sama gue gak menjadi beda. Gue cuma berusaha jujur, dan bahaya banget ketika orang berusaha jujur dilabeli si paling beda. Gue khawatir ini akan menjadi dampak buruk dalam bersosial, apalagi berinternet sekarang. Tapi yang pengen gue kritisi lebih dalam adalah sebenarnya kekeliruan argumen ini, yang dimana dapat kita lihat di poin keduanya, yaitu jelas-jelas Oda juga ngedirect movie-nya. Jawabannya tidak. Oda nggak ngedirect movie yang lu maksud adalah movie live action, enggak. Atau movie yang lu maksud adalah yang di bioskop, juga enggak. Bahkan animenya setahu gue Oda nggak ngedirect. Yang bener adalah, mau lu bilang kecewa, intinya sang author sendiri turun tangan, terlibat langsung, memilih sendiri masing-masing cast-nya, dan sangat dihormati. Bahkan CEO Netflix Guyon bilang bosnya dia selama ini sebenarnya Eiichiro Oda sendiri. Nah ini yang bener. Gue nggak tahu bagian guyonnya, tapi emang bener Oda ikut mengawasi, lebih tepatnya mengawasi, juga bantu untuk ambil decision di project live action ini. Itu baru yang benar, bukan ngedirect ya. Dan ini yang pengen gue kritisi ke para fans One Piece. Kenapa sih lu pada mesti setuju sama apa yang Oda buat? Gue nggak bilang itu hal yang salah. Cuman ada pilihan lain loh, yaitu adalah nggak setuju sama Oda, atau bilang Oda kurang, atau bilang bagusan yang sebelum-sebelumnya loh daripada yang lu buat sekarang. Ini bukan paksaan ya, ini cuman pengen ngasih tahu kalian aja bahwa kalian punya pilihan selain selalu setuju sama apa yang Oda iyain. Menurut gue, ketika live actionnya cast-nya Oda yang milih, plotnya di-approve Oda, skripnya Oda lihat dulu, tidak membuat gue jadi langsung suka sama apapun itu. Gue tetap bisa kritisi, gue tetap bisa temukan itu jengkel, dan tentu saja itu bisa jadi subjektif gue. Dan menurut gue masih boleh untuk melakukan itu di dunia ini, untuk nggak setuju sama apa yang Oda pilih, Oda buat, atau Oda awasi dan approve. Tapi rekan-rekan, kalau misalnya kalian bilang, enggak bang, gue pengennya kalau apa itu punya Oda, gue tetap suka, gue tetap dukung, gue tetap cintai gitu. Silahkan, itu hak lo. Gue tetap bela bang, gue akan tetap kritisi lo dengan dasar Oda setuju bang. Silahkan, itu hak lo. Tapi yang pasti seinget gue, Oda nggak ngedirect ya. Berikutnya udah banyak yang mulai ad hominem dan langsung pengen
memperlihatkan celah-celah kesalahan gue yang kayaknya gue sayangkan tidak menjadi dinamika yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi. Yain aja guys, dia sedang mencari beras. Iya, dia yang banyak bacot, dia aja kagak mampu bikin. Yang paling gue kritisi pertama adalah komentar keduanya yang bilang bahwa kagak mampu bikin. Jawabannya adalah iya, gue tidak punya investor sebesar itu, gue tidak punya kemampuan dan jam terbang sebesar itu. Dan lagi-lagi ini yang paling gue kritisi, kalau masyarakat kita melabeli seseorang itu harus bisa dulu baru boleh kritik, berarti lu pada mesti jadi bagian dari government dulu untuk bisa mengkritik government. Atau kalau misalnya di sebuah restoran ada koki tiba-tiba lupa garamnya kebanyakan, lu nggak bisa kritisi karena lu nggak bisa masak. Ini gue rasa umum lah ya, dan ya mayoritas penonton gue yakin udah biasa sama argumen yang seperti ini dan counter gue yang seperti ini. Mereka udah tahu lah dan sudah bisa memahami lah. Tapi yang atasnya gue juga akan respon, mencari beras. Jawabannya adalah kayaknya munafik kalau gue bilang bahwa gue di YouTube nggak nyari duitnya, nggak nyari AdSense-nya, nggak nyari donasi, support, super chat, membership dari kalian. Toh gue dapat banyak dari situ dan gue bersyukur, gue berterima kasih juga. Tapi sayangnya ketika lu berpikir bahwa gue menargetkan video first impression One Piece gue sebagai curah uang gue atau penghasilan gue yang sangat wah, enggak sih, karena dapat berasnya dikit gitu loh. Ini buat sharing aja ya. Gue dapat sekitar, setidaknya sejauh ini ya sampai gue syuting itu $9 ya, $9,08 ya, estimated revenue. Ini estimated tuh perkiraan, jadi bisa jadi lebih gede, bisa jadi lebih turun. Biasanya lebih turun lagi. Dan tentu akan bertambah seiring waktunya ya. Tapi kira-kira sampai gue lupa ini seminggu ya, kalau nggak salah seminggu ya dapatnya segini. Dan kalau dirupiahin ya segitu dapatnya. Dibandingkan sama video gue ngebahas Kanye West yang dapat $24, ya tentu lebih banyakan AdSense yang Kanye West ya. Poinnya adalah apa yang gue pikirkan pada saat upload video first impression One Piece live action itu bukan, wah dolarnya bakal gede nih. Gue tau kalau gue nge-review anime itu jauh lebih turun viewsnya dibandingkan gue bahas konflik-konflik internasional sih. Atau ngomongin masalah sosial media, tips and trick jadi streamer, jadi content creator, atau ada masalah apa di platform, itu jauh lebih gede. Buat perbandingan aja ya. Video gue yang ngebahas tentang kenapa lu pada bakal lebih susah jadi content creator di 2026 itu AdSense-nya lebih lumayan banget, $32 dibandingkan One Piece. Tentu mungkin gara-gara gue bikin video ini nanti views One Piece-nya jadi naik karena orang pengen dengerin lagi omongan gue dan mungkin AdSense lebih bertambah, of course. Tapi sekali lagi poinnya bukan gue mikirin ini dapat duitnya bagaimana. Poin utama yang pengen gue pikirkan pada saat bikin video adalah gue pengen sampaikan opini gue mengenai One Piece live action yang baru aja gue tonton. Dapat duit? Yes. Sebanyak itu? Silahkan kalian nilai sendiri. So-worth it itu malah jadi dibenci, malah jadi banyak orang kurang paham sama apa yang gue omongin. Mungkin kesalahannya juga di gue karena penyampaiannya kurang sempurna. Tapi kalau ngomongin cost benefit, ya, I don't think so. Ini beras-beras amat ya videonya. Harusnya lu bikin judul gini, no. Gue nonton One Piece season 2 episode 1 dan gue kecewa berat. Soalnya gue nonton episode 2-nya bagus banget, labunnya dapat banget emosionalnya. Pertama kudos, bagus lah One Piece live action kalau dapat menyenangkan buat lu dan bagus buat lu. Tapi gue sering dapat kritik seperti itu ya di video-video gue, bahwa kenapa baru satu episode langsung review. Karena gue emang sukanya lebih kayak gitu. Milkingnya bagus, tapi tetap bertanggung jawab. Karena gue nggak yang tiba-tiba bilang, wah One Piece live action jelek, gue udah nonton semuanya, lu pada mending gue usah nonton dan lain-lain. Di video sangat jelas gue kasih tahu bahwa gue nonton satu episode dan ini adalah first impression gue dan ini adalah reaksi gue terhadap episode tersebut. Itu jujur kan, itu konteksnya dan itu yang silakan kalian tangkap. Ketika menurut kalian sebuah video penilaian terhadap suatu episode aja itu nggak boleh, ya it's okay. Tapi kalau gue sukanya kayak gitu, nggak hanya satu episode doang. Biasanya gue nonton 1, 2, 3 kalau misalnya udah keluar banyak. Habis itu gue bikin first impressionnya. Bahkan di akhir biasanya gue recap jadi satu season, apakah jadi lebih baik, banyak bagusnya, lebih banyak jeleknya, atau gue berubah pikiran. Gue coba jujur dan gue akan kasih tahu kalau gue berubah pikiran. Contoh nyatanya di video Dungeon Meshi yang awal-awal gue nggak suka, tapi gue tetap tontonin karena juga beberapa orang maksa gue untuk tontonin lagi dan ternyata gue jadi suka. Dan gue jujur, gue sampaikan di first impression gue keliru, tapi setelah itu gue jadi suka banget sama Dungeon Meshi. Once again, I just trying to be honest. Dan ini cara journey gue dan menurut gue itu yang lebih menarik ya buat lu pada. Yes, emang milking, tapi lebih seru nggak sih lu liatin journey gue dari episode 1 terus di ending apakah dia berubah, apakah dia nggak berubah? I don't know. Menurut gue sih menarik banget ngeliatin yang kayak gitu. Dan bukan berarti itu sesuatu yang wajib. Ketika menurut lu sebuah karya itu wajib ditonton sampai satu season full dulu baru dibikin reviewnya, ya silahkan Anda lakukan itu. Tapi kalau dia no bening, gue suka bikin seperti itu ya. Bahkan kadang ada yang gue nonton doang habis itu nggak gue lanjutin, dan ya udah karena gue nggak lanjutin jadi gue nggak bisa bikin penilaian lebih lanjut. Nah kebetulan nih One Piece yang anime kan season 1-nya mau berakhir nih. Nah boleh lalu pada bikin reviewnya. Gue akan coba recap ya. Pertama gue lurusin, gue nggak pengen semuanya itu 1:1 sama anime sama manga. Namanya adaptasi, pasti ada perubahan, pasti ada treatment dari director atau dari showrunner yang berbeda. Pertanyaannya secara subjektif, lo oke apa enggak? Dan menurut gue
perasaan lu valid untuk bilang itu oke dan gak oke. Kedua, seingat gue nggak bilang jokes anime itu jangan dibawa ke live action, tapi ke real life. Itu pun konteksnya jelas karena gue lagi ngeledekin orang yang bercandaan bungkusin waifu lu, terus ada cewek cosplayer dibungkus. Toh, gue sendiri suka bikin jokes-jokes berbau anime di konten-konten gue. Atau bahkan mungkin di real life, dan silakan kritisi aja. Nggak lucu, no. Dan yang terakhir menurut gue adalah, ini adalah cara upaya gue untuk, kembali berinteraksi sama kalian. Bukan untuk melarang kalian mengkritisi gue, atau berkomentar tidak sepakat dengan gue. Justru ketidaksepakatan kalian lah yang menghasilkan konten-konten seperti ini. Yang menurut gue sih seru banget untuk diobrolin lebih lanjut. Sekali lagi, seingat gue di video gue emang lebih banyak nggak sukanya daripada sukanya. Tapi gue tetap rekomendasiin lu pada untuk nonton, dan lu pada punya kesimpulan sendiri terhadap apa yang kalian tonton. Dan jangan sampai apa yang gue simpulkan buat diri gue dan gue sampaikan ke kalian menjadi pedoman utama hidup kalian. Lu boleh banget untuk suka One Piece, nggak suka One Piece, suka Frieren, nggak suka Frieren. Tapi ketika itu kita tabrakan, seharusnya itu menjadi debat yang menyehatkan, bukan yang menyesatkan. Karena ada beberapa keliruan yang akhirnya mesti gue lurusin di video ini kan. Dan gue tidak luput dari kesalahan, bisa jadi cara penyampaian gue yang tidak baik. Atau mungkin kalian baru menonton gue dan kalian masih belum bisa memahami bagaimana cara gue menyampaikan informasi. So let's take time, and if you want us to be better, let's go. Dan jika menurut kalian tidak sesuai standar hidup kalian untuk orang review satu episode, tidak suka One Piece, tidak suka sama apa yang diputuskan Oda, good for you. Gue akan tetap di posisi gue untuk bisa berbeda dari Oda Sensei. Ngomong-ngomong soal One Piece, gue juga datang ke markas musuh ya, bercandaannya gitu, untuk diskusi bareng sama One Piece lover. Silakan nonton kalau kalian belum nonton. Dan menyenangkan loh. Gue pikir gue bakal didebatin atau seperti apa yang kayak gimana. Gue tetap didebatin, tapi it's still fun. We are there together, kita bukber bareng dan menyenangkan sekali. Dan semoga lu pada juga bisa merasakan keseruan-keseruan itu bareng gue di lain kesempatan. Tapi menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Sekali lagi, gue gak suka, gue jijik, gue gelibet, cringe banget ngeliat ada orang, misalnya gue gak suka sama si A gitu ya, atau gue gak setuju sama pendapat si B, terus lu pada ke sosial medianya, terus di komen-komenan lu kata-katain gitu loh, di konten-konten lu tai-taiin gitu. Very immature buat gue ya, kecuali untuk minta tolong atau untuk memviralkan sesuatu karena itu krusial ya. Tapi untuk kayak gini, yang menurut gue ketika lu gak setuju sama komentarnya, ya kalau bisa lu diskusikan di kolom komentar ini atau di tempat dimana dia komentar. Intinya jangan out of topic atau nge-spam lah di akun orang. Let's have fun, let's tidak setuju dengan berbagai macam hal. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalian tahu kan, gue tuh ngefans banget sama One Piece, tapi pre-time skip. Animenya sih kurang sekarang. Live actionnya gue belum tahu sampai selesai, tapi siap-siap akan ada reviewnya apa nggak tahu. Apa mungkin nggak sempat nonton, atau mungkin terlambat. Suka-suka gue. Dan ya, sekian dari gue, Eno Bening. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.